Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita jumpa lagi dalam satu media untuk menjelaskan akan kemuliaan, keagungan dan keuntungan menjadi umat Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, kita sebagai umat Nabi SAW sungguh sangat beruntung dan sangat berbahagia karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita melebihi kemuliaan dari umat-umat sebelumnya. Nabi SAW diutus Allah SWT sebagai rahmatan lil alamin. Beliau adalah hamba rahmat dan senantiasa memberikan rahmat itu kepada kita semua. Di antara kemuliaan dan keberuntungan umat Muhammad SAW, beberapa hal yang perlu kita ketahui. Umat-umat sebelumnya memiliki suatu kelemahan dalam keyakinan. Mereka hanya yakin pada nabinya dan tidak ada informasi tentang akhirat, tentang surga, neraka, dan seterusnya. Umat SAW mendapat informasi yang lengkap, berupa keimanan yang lengkap, kesempurnaan yang lengkap dari informasi-informasi ukhrawi. Dengan adanya surga, adanya neraka, adanya hisab, adanya mizan, dan adanya jaza. Karena itu maka idealnya kita sebagai umat yang dimuliakan Allah, yang diistimewakan Allah, dapat mensyukuri, dapat merenung lebih dalam tentang hal-hal yang sangat dominan ini dengan tingkat ketakwaan kita yang lebih mendalam. Tujuan dari peringatan Maulid ini tidak sekedar untuk hal-hal yang sehistoris, tapi perlu juga kita ambil bahwa umat ini pun perlu untuk mendapat informasi tentang kemuliaannya. Kemuliaan ini merupakan suatu hal yang luar biasa, di mana Allah tidak pernah memberikan kemuliaan ini pada umat-umat sebelumnya. Di antaranya adalah tentang kenilaian ibadah. Ibadah umat Nabi SAW merupakan ibadah yang paling sempurna dibanding dengan umat-umat lain. Walaupun umat-umat lain memiliki suatu tugas yang sama, seperti ibadah puasa, ibadah jihad, dan ibadah lainnya, namun sebatas informasi itu. Tidak ada hal-hal yang lebih dari itu. Sementara umat Rasulullah SAW mendapat informasi yang lengkap tentang tata cara dan bagaimana pelaksanaan ibadah-ibadah sendiri. Ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, dan semuanya dipandu langsung oleh Allah SWT melalui hadis-hadis Nabi SAW, dan sebagian ada yang langsung difirmankan dalam Al-Quran. Karena itulah kita syukuri dan kita upayakan agar kehormatan, kemuliaan yang Allah berikan pada kita bisa benar-benar kita maksimalkan pendayaannya. Sesinta, kita harus tahu juga bahwa di dalam informasi yang sementara ini perlu untuk kita kaji lebih mendetail lagi tentang apa-apa yang Allah istimewakan bagi umat Muhammad SAW. Di samping ibadah, masalah profesi dan tugas-tugas umat ini, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar juga merupakan satu bagian. Karena itulah kita upayakan, kita syukuri, dan sekaligus kita kembangkan, kita wariskan pada anak-anak kita, pada generasi kita, dan kita tingkatkan kualitas daripada ibadah kita, upaya mensyukuri nikmat sekaligus upaya mensyukuri kelahiran Nabi SAW pada kita. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan segala hal-hal yang berkaitan dengan profesi ibadah. Di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan pelompang ibadah. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini sekaligus memberikan informasi awal dan kelak akan kita upayakan secara terurai dalam tahapan-tahapan yang sangat dewasa. Demikian kurang lebihnya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan kita semangat untuk lebih mengagungkan Nabi, mengagungkan dan menghormati serta mensyukuri nikmat Allah yang memuliakan kita sebagai umat Rasulullah SAW, kemuliaan yang luar biasa. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.